Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes kiriman atas nama Arif Huda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Itu provinsi apa ya? Kalimantan Selatan, Kalsel ya. Wah, ini belinya yang Philip ya, mungkin di sana terkenal ya Philip ya, atau emang udah main setnya Philip bagus gitu ya. Karena ya emang harganya mahal sih Philip ini. Coba lihat di Shopee Mallnya ya, Shopee Mall Philip tuh harganya hampir 2 kali lipat dari merek LED H6 biasa ya. Oke, kita tes dulu sebelum dikirim. Oh ya, disclaimer, ini saya informasikan di depan, Philip ini nggak bisa langsung dicolok ke motor yang belum DC ya. Jadi kalau misalkan dicolok ke motor atau kelistrikan ori, kelistrikan yang belum DC, dia nggak bisa hidup ya. Kalau udah nggak bisa hidup, udah jangan dipaksain, langsung aja dicabut ya, karena takutnya malah putus nanti Philipnya. Ini Philip ori ya. Kalau Philip yang non ori mungkin bisa ya, yang Philip murah-murah itu tuh, yang harganya di bawah harga Osram, di bawah harga Luminos gitu ya. Kan banyak tuh Philip yang non ori. Nah, salah satunya kalau mau lihat ori atau tidaknya sudah saya jelaskan di video berbeda, di link, mungkin linknya nanti di bawah kalau nggak saya lupa ya. Oke, yang pasti Philip ori itu dia wajib DC ya. Nah, yang bisa lihat itu dari kemasannya ya, dia garis ini berbentuk garis, bukan berbentuk kayak kelihatan bagian belakangnya gitu ya. Ini garis aja ya, yang paling gampang dilihat seperti itu ya. Yang lainnya mungkin nggak ada ininya ya, nggak ada hologram ininya, apa, scratchnya ini bisa di scratch ya, bisa di scan pakai QR code, nanti langsung kayak beli oli gitu loh, kayak beli oli ya. Terus apalagi ya, udah sih, banyak sih sebenarnya ya perbedaan antara yang ori dan non ori ya. Yang paling mendasar sih ininya nih ya, QR code-nya ya, sama ini bentuk garisnya ini dia, yang asli itu dia garis gini. Nah, saya juga udah beli lagi nih 2 biji dari Shopee Mall ya, nanti kita unboxing dan kita lihat perbedaannya ya. Ini kan saya bukan beli di Shopee Mall ya. Ini harganya kemarin dapat harga berapa ya, 70 ribuan satu ginian ya. Kalau di Shopee Mall nggak tahu berapa, saya lupa. Oke, ini kemasannya, spesifikasinya 12 volt ya, 12 volt VDC ya, volt DC 6 watt. Jadi dia jauh dekatnya gantian ya. Kalau lampu jauh nyala yang atas, kalau lampu jauh nyala yang bawah nih, yang bawah seperti ini. Kalau yang lampu dekat yang nyala yang atas, yang bawah mati. Kalau lampu jauh yang nyala yang bawah, yang atas mati. Dia gantian gitu nyalanya, nggak kayak punya Osram kan, dia kalau lampu jauh nyala atas bawah. Kalau Philip dia gantian ya. Philip HL M5 original, ada QR code nya. Oke, fitting lampu depannya kayak 01 yang sudah dirakit dengan saklar. Kemudian ini nomor antriannya Arif Huda. Kita pisahkan dulu. Reflektornya pakai Win, di sini ada logo Win ya, seperti biasa. Di sini wah, belum saya tempel stiker. Sebentar, saya tempel stiker dulu. Nih, saya tempel stiker. Oke ya, sudah saya tempel stiker ya. Stiker itu saya sih biasanya ngecek di kuncian ini ya, kiri kanan atas bawah ya. Ya kalau misalkan udah rapet ya, itu saya stiker ya. Kalau belum rapet, kayak ada yang mangap gitu ya, kayak ada yang belum rapet itu ya, saya bongkar sekalian buat ngerakit spider ya. Tapi kalau udah rapet nggak usah saya bongkar ya. Oke, terus bagian belakangnya seperti ini ya. Ini saya kasih tulisan lagi, wajib arus DC ya.
Oh ya, ininya juga belum saya kasih stiker nih. Nah, ya biasa kan di situ ada tulisan disarankan harus DC ya di soket 3 pinnya ya. Cuman karena ini wajib DC, tulisan disarankannya itu saya coret. Jadi ini adalah harus wajib DC, harus DC itu. Ya ininya udah saya hapus. Jadi harusnya sebelum dicolok pastikan motornya sudah DC ya. Cara nge-DC ada di dalam kemasan, silahkan diikutin tutorial YouTube-nya. Oke, masuk ke lampunya. Nah, lampunya bentuknya seperti ini. Philips dia nggak berubah dari pertama saya kali pakai Philips sampai sekarang, dia nggak berubah. Kalau dilihat dari perbedaan asli atau tidaknya, kalau yang non ori itu dia kelihatan kabelnya ya. Kabelnya ada 3 kalau nggak salah, saya lupa. Ada 3. Jadi ada minus, ada plus bawah dan plus atas. Maksudnya plus jauh dan plus atas, plus dekat ya. Situ yang merahnya warna yang minusnya warna hitam, plusnya itu warna merah atas bawah. Nah, kalau yang ori itu dia menggunakan PCB, ada solderannya seperti itu. Bentuk pendinginnya sih sama ya, kalau dilihat bentuknya pendingin seperti sama kayak ya kayak gini nih. Ya. Dan dia bentuknya pendek segini ya. Yang lebih pendek dari H6 biasa yang kita gunakan untuk motor ya. Dia emang heatsinknya pendek seperti ini. PCB-nya juga dia menggunakan ripet atau lubang tuh di tengahnya, ada lubang. Kalau yang nggak ori dia nggak pakai lubang ya. Dan ujungnya ini rata tuh, PCB-nya mentok sampai ujung dan dia rata sama heatsink. Tapi kalau yang bukan ori dia nggak mentok sampai heatsink itu ya, jadi kayak ada kepotong sisaan gitu ya, nggak rata. Ini kan rata tuh ya, kiri, tengah heatsink, kanan PCB kanan ya. Kalau yang non ori dia agak menjorok ke dalam gitu ya, nggak rata kayak ini ya. Ininya nggak sejajar sama heatsinknya, ini kan sejajar tuh. Oke, warnanya putihnya itu kalau nggak salah 6000 ya, 6000 apa 6500 gitu, 6500 ya. Ya 6500 ya, 6500 nih putihnya, di sini tulisannya nih tuh 6500. Jadi kurang lebih sama kayak punyanya Osram. Oke, bagian belakangnya seperti ini. Saklar apa nih, kabel fittingnya menggunakan KEF 601, karetnya karet besar dan sudah dirakit dengan saklar on off. Saklar on off nya ada apa namanya, ada sikringnya nih, sikring cadangannya kok pada terlepas gini ya, kayaknya ininya nih apa namanya, solasinya kurang banyak. Sebentar ya. Nah, ini sikring cadangannya ya. Jadi kalau yang ini putus pakai yang ini. Saya selalu memberikan sikring cadangan supaya pengendaranya nggak repot ya cari-cari sikring ketika sikring yang utamanya ini, sikring yang sudah dipasang di rumah sikring ini atau fuse box ini, dia nggak repot ya. Walaupun ini harganya murah ya, paling 1000 ya. Kita tempel di sini. Nah, oke. Kemudian saya menggunakan kabel bintik. Kabel bintiknya pakai 0,5 untuk warna hitam ya. Dan apalagi sudah dirapihkan dengan kabel spiral band. Jadi nggak begitu kelihatan ya kabel-kabelnya gitu. Jadi ketutupan. Warnanya bening. Ini mereknya merek Strong ya, kabel spiral bandnya. Dan ini bentuk saklarnya. Saklar on off biasa yang banyak sekali jual di toko-toko online atau bengkel-bengkel terdekat di kota Anda. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, ketika diklik on lampunya nyala ya. Kalau dapat yang kurang bagus, bagian dalamnya ini harus dibersihkan dulu ya, kotor ya. Ya biasanya kalau yang ininya kotak nih, yang O nya kotak nih dia bagus ya biasanya. Tapi ya tergantung juga sih. Saya selalu pakai, selalu dapat yang ininya kotak sih.
Yang O nya ini kotak tuh ya, bukan huruf O kayak lingkaran gitu. Oke, sekarang kita tes nyala lampunya. Danti dari motor bentuknya seperti ini, kita colok ke motor dengan anggapan motornya sudah DC ya. Sekali lagi jangan dicolok kalau motornya belum DC. Ini kita pindahin dulu deh ya. Kalau belum DC nanti dia lampunya mati alias tidak nyala, maupun di on maupun di off dia mati ya. Jadiin DC dulu. Oke, nah ini posisi on off on off on off on, jauh dekat nyala. Oke, sekarang kita cek perbedaan jauh dekatnya. Kita menghadap ke depan terus. Nah, bentuknya juga sama kayak punyanya si Osram, bentuk ininya, bentuk nyebarnya ya. Ini kita seperti ini. Oke, kita matiin lampu studionya. Kita lihat. Ini untuk lampu jauh. Ini untuk lampu jauh, dia agak tinggi. Ini untuk lampu dekat. Jauh, dekat ya. Bisa dilihat ya, kalau jauh dia agak naik, kalau dekat dia agak turun. Oke. Demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sholat asar dulu.